Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Raisya Nazwa Zahira dengan NIM C1A240037 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih ekonomi politik itu. Pada dasarnya, ekonomi politik adalah studi tentang bagaimana kekuasaan dan kebijakan politik itu mempengaruhi ekonomi dan bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan politik. Nah, disiplin ini menggabungkan teori ekonomi dengan analisis politik untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi di suatu negara. Lalu apa sih korelasi antara ekonomi dan politik ini gitu? Korelasi antara ekonomi dan politik menciptakan kerangka kerja yang kompleks yang membentuk ekonomi politik itu sendiri. Memahami interaksi ini penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Ekonomi politik ini memberikan alat analisis untuk mengevaluasi bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan kondisi ekonomi saling berkaitan dan berdampak satu sama lain. Lalu sekarang, apa itu ekonomi hijau? Ekonomi hijau adalah suatu konsep yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, keberlanjutan lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi yang tidak terbarukan. Yang kedua, inklusi sosial, yaitu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, yaitu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya melalui inovasi dan teknologi. Sektor terkait dalam ekonomi hijau salah satunya energi terbarukan, yaitu investasi dalam energi matahari, angin, dan biomasa. Yang keduanya, pertanian berkelanjutan, yaitu praktik pertanian yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, transportasi hijau, yaitu pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Lalu, ada tantangannya nih dalam ekonomi hijau. Yang pertama, keterbatasan investasi, yaitu memerlukan modal yang besar untuk transisi ke ekonomi hijau. Yang keduanya, perubahan kebijakan, karena diperlukan dukungan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung. Yang ketiga, kesadaran masyarakat, mengingat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ini. Ekonomi biru adalah konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menjaga kelestarian ekosistem laut. Lalu apa sih prinsip-prinsip yang digunakan dalam ekonomi biru ini? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, keberlanjutan sumber daya laut, yaitu mengelola sumber daya laut agar tidak habis dan tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Yang kedua, inovasi, yaitu mendorong penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk sektor kelautan. Yang ketiga, pengelolaan terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai sektor yang berkaitan dengan perairan seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi. Sektor terkait dalam ekonomi biru ini yang pertama ada perikanan berkelanjutan, yaitu praktik penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem dan mendukung populasi ikan. Yang kedua, pariwisata bahari, yaitu membangun industri pariwisata yang menghormati dan melestarikan lingkungan laut. Dan yang terakhir, energi laut, mengembangkan energi dari sumber laut seperti gelombang dan juga arus. Lalu, tantangan dalam ekonomi biru ini ada 3 juga. Yang pertama, overfishing, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan dapat merusak ekosistem laut. Yang kedua, populasi laut, yaitu karena limbah dari daratan dapat mencemari lautan gitu.
Dan yang terakhir, perubahan iklim, meningkatnya suhu laut dan tingkat keasaman yang dapat mempengaruhi kehidupan laut juga. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai hubungan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tentunya kedua konsep ini saling melengkapi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau yang berfokus pada daratan dan sumber daya terbarukan, sementara ekonomi biru berfokus pada kelestarian laut. Keduanya berkontribusi pada pengurangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam kebijakan nasional. Nah, integrasi ini adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa cara juga untuk melakukannya. Yang pertama, pengembangan kebijakan terpadu. Di situ ada kebijakan koheren dan juga rencana aksi. Apa sih kebijakan koheren itu? Yaitu merancang kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dari kedua ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan. Lalu, rencana aksi seperti membuat rencana aksi yang jelas menggabungkan tujuan ekonomi hijau dan biru dengan langkah-langkah spesifik dan indikator keberhasilan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, seperti investasi dalam infrastruktur hijau dan biru dan juga transportasi berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau dan biru yaitu seperti membangun infrastruktur yang mendukung kedua ekonomi, seperti pelabuhan ramah lingkungan dan fasilitas energi terbarukan di kawasan pesisir. Transportasi berkelanjutannya yaitu seperti mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan kawasan darat dan laut dengan cara yang berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Ada program edukasi dan pelatihan keterampilan. Program edukasi ini mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Lalu pelatihan keterampilan ini menyediakan pelatihan untuk tenaga kerja dalam praktik berkelanjutan di sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Yang keempat, ada dukungan untuk inovasi dan riset, yaitu ada pendanaan riset dan juga inovasi teknologinya juga. Pendanaan riset seperti mendorong penelitian dan pengembangan di sektor teknologi hijau dan biru, seperti energi terbarukan dari sumber laut dan praktik pertanian berkelanjutan. Inovasi teknologinya mendorong pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan dalam dua sektor. Yang kelima, ada kolaborasi dan kemitraan. Di situ ada kemitraan publik swasta dan juga kolaborasi internasional. Kemitraan publik swasta yaitu menggalang kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan inisiatif yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru ini. Lalu kolaborasi internasionalnya berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenamnya, penerapan kebijakan fiskal, yaitu ada intensif pajak dan juga pendanaan berkelanjutan. Yang keenamnya, penerapan kebijakan fiskal, ada intensif pajak dan pendanaan berkelanjutan. Intensif pajak yaitu menawarkan intensif pajak untuk perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan baik di sektor darat maupun di laut. Lalu pendanaan berkelanjutan seperti mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang mendukung kedua ekonomi, seperti restorasi ekosistem dan pengembangan energi terbarukan. Yang ketujuh, ada pengawasan dan evaluasi. Di situ ada sistem monitoring dan penyesuaian kebijakan. Sistem monitoring ini mengembangkan sistem monitoring untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu penyesuaian kebijakannya melakukan penyesuaian kebijakan
berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan. Tentunya Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berikut beberapa contoh keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan kedua bidang tersebut. Yang pertama ada program konservasi hutan, yaitu programnya RDD+. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dalam program ini yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan deforestasi dan degrasi hutan. Program ini melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Yang keduanya ada pengelolaan sumber daya laut, yaitu ada kawasan konservasi laut dan juga program perikanan berkelanjutan. Yang ketiga ada energi terbarukan. Nah, pengembangan energi surya dan angin misalnya. Beberapa proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah telah diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Misalnya pada proyek PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada pariwisata berkelanjutan, yaitu ekoturisme, yaitu destinasi wisata seperti Raja Ampat dan Bali menerapkan konsep ekoturisme yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Ini juga berkontribusi pada ekonomi biru dengan memanfaatkan keindahan laut dan keanekaragaman hayati. Yang kelima ada restorasi ekosistem seperti program restorasi gambut. Yang keenam ada kebijakan pengelolaan terpadu pada rencana aksi nasional untuk ekonomi hijau. Dan yang ketujuh ada kolaborasi dengan masyarakat lokal. Nah, programnya itu program kemitraan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti program Community Based Forest Management atau CBFM yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Jadi teman-teman, kesimpulannya keberhasilan implementasi ekonomi hijau dan biru di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Melalui berbagai inisiatif, Indonesia berusaha mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.